Baru beberapa hari yang lalu, presiden itu telah melakukan rotasi ataupun bisa kita katakan telah melakukan bongkar pasang jabatan kementerian. Karena di situ di mana presiden telah melantik 5 menteri terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa yang saya banggakan, kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SH MH MSc Han dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian dari Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita lihat bahwa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan reshuffle kabinet. Saya hari ini mencoba memaparkan bagaimana sebenarnya secara konstitusi ataupun secara perundang-undangan bagaimana sih sebenarnya pengangkatan maupun pemberhentian menteri. Sejauh mana kewenangan presiden yang diberikan oleh undang-undang terhadap dengan pengangkatan maupun pemberhentian menteri. Bahkan bagaimana ketika penambahan kementerian baru. Apakah di dalam undang-undang itu diperbolehkan atau tidak? Saya mencoba memberikan pandangan kepada para pemirsa agar polemik ataupun pengangkatan maupun pemberhentian menteri itu bisa dilihat secara konstitusi, apakah prosedur konstitusi itu dilalui dengan baik atau tidak. Karena memang di setiap pengangkatan, pemberhentian maupun di setiap penambahan kementerian terbaru terkadang itu menjadi isu hangat di dalam masyarakat. Karena memang kita berharap sebenarnya setiap pengangkatan ataupun pemberhentian menteri itu bisa membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat. Jangan sampai kita melihat beberapa peristiwa bahkan terkadang jangan menteri itu bisa menciptakan kehebohan ataupun masyarakat membuat itu kegaduhan di masyarakat. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya kita berharap bahwa setiap pergantian ataupun pengangkatan menteri benar-benar itu sesuai tupoksi ataupun kemampuan bahkan kapabilitas seseorang. Karena kita lihat bahwa banyak sekali kalau kita lihat, mohon maaf, bukan saja di tingkatan kementerian, bahkan di dalam institusi pemerintahan daerah pun juga terkadang pengangkatan para pejabat setingkat kepala dinas itu terkadang tidak sesuai dengan kompetensi ataupun bidangnya. Kita berharap di bawah pemerintahan Prabowo sebenarnya kita juga melihat bagaimana pengangkatan kementerian dan lembaga terkait itu benar-benar sesuai kompetensi yang dimiliki guna bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu terutama di pasal 4 sampai di pasal 17 itu berbicara tentang presiden di situ. Di mana di dalam Undang-Undang Dasar sebenarnya sudah dijabarkan bahwa presiden itu dia sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden, para pemirsa, presiden di dalam sebagai kepala negara itu dia mewadahi TNI Polri. Jadi TNI dan Polri itu adalah sebagai alat negara. Mestinya memang secara konstitusi TNI Polri secara struktural itu langsung di bawah presiden. Harusnya seperti itu. Karena memang itu adalah amanat undang-undang. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar juga bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan. Disinilah poin bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan itu salah satunya adalah presiden mewadahi para menteri-menteri terkait. Terkait Kementerian Negara sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 17 itu di mana presiden dibantu oleh menteri-menteri dan juga presiden punya kewenangan, punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, kemudian di situ lebih jelasnya sebenarnya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi penjawantahan dari pasal 17 Undang-Undang Dasar tadi itu dimuat di dalam Undang-Undang Kementerian Negara.
Kemudian kita tahu bersama bahwa baru beberapa hari yang lalu presiden itu telah melakukan rotasi ataupun bisa kita katakan telah melakukan bongkar pasang jabatan kementerian. Karena di situ di mana presiden telah melantik 5 menteri terkait, ya, yang di mana kita tahu bahwa di situ ada menteri koperasi, ya, ada perubahan kepemimpinan, kemudian ada menteri keuangan, kemudian ada menteri politik dan keamanan, ya, di mana sebelumnya telah dilakukan pergantian, kemudian ada menteri perlindungan pekerja migran Indonesia, kemudian ada menteri pemuda dan olahraga. Sebenarnya memang kalau kita lihat yang biasanya yang sangat heboh di masyarakat adalah itu Menteri Pemuda dan Olahraga. Kenapa? Karena kementerian ini benar-benar adalah bagaimana mampu mewadahi para generasi muda untuk berkiprah di kancah internasional. Kita berharap memang di mana dengan adanya Menteri Pemuda dan Olahraga baru, kita berharap di mana sepak bola kita misalnya bisa masuk ataupun bisa tembus Piala Dunia. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Tapi saya kembali lagi bahwa apakah pengangkatan dan pemberhentian menteri itu bagaimana dalam undang-undang, kan itu tadi. Kan saya sudah sampaikan bahwa presiden itu punya kewenangan penuh. Bahkan saya bisa katakan dia punya kewenangan absolut, punya hak absolut, karena dia tidak perlu meminta pertimbangan kepada kementerian dan lembaga terkait, ya, dalam melakukan pemberhentian maupun pengangkatan menteri. Itu jadi begitu luas, begitu besar kewenangan seorang presiden dalam mengangkat maupun memberhentikan menteri. Kemudian di sini di dalam undang-undang juga, di dalam Kementerian Negara, Undang-Undang Kementerian Negara sebenarnya sudah diatur juga di dalam pasal 15. Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 itu diatur terkait dengan penambahan ataupun pembentukan kementerian baru. Jadi selama ini kita hebohkan bahwa kok banyak banget menteri, ada lagi penambahan menteri dan lain sebagainya. Ini masalahnya memang sudah diwadahi dalam undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu sudah diatur terutama di pasal 15. Presiden itu dia bisa menambah yang namanya kementerian terbaru. Tetapi di dalam penambahan tersebut sebenarnya juga sudah diatur di dalam pasal 13, ya, sudah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Kementerian Negara. Di dalam pasal 13 bahwa penambahan kementerian terbaru sebenarnya harus ada beberapa pertimbangan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas. Itu yang pertama. Bagaimana efisiensi dan efektivitas. Karena di sini adalah apakah itu bisa membawa efisien, misalnya mungkin terhadap anggaran, tapi kita berharap meskipun itu adalah anggarannya adalah bisa bertambah, tapi kita berharap juga adalah benar-benar itu efisiensi dalam pekerjaan, mampu menambah ataupun membuka ruang-ruang publik, bahkan membawa kepentingan masyarakat lebih besar. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai efisiensi hanya membawa pemborosan anggaran. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi pengangkatan kementerian terbaru benar-benar mampu mewadahi kebutuhan masyarakat, mampu mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya yang diinginkan di dalam posisi efisiensi dan efektivitas tadi. Jadi bagaimana tupoksi yang dijalankan itu adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Jangan penambahan kementerian terbaru ternyata itu adalah malah merugikan masyarakat, misalnya seperti itu. Tapi kita berharap adalah pembentukan kementerian terbaru itu benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat secara nasional. Itu yang kita harapkan. Jadi itu memang sudah diatur di dalam terkait pertimbangannya diatur dalam pasal 13. Kemudian terhadap dengan pengangkatan menteri sebenarnya juga sudah diamanatkan di dalam pasal 24. Ya, pengangkatan menteri itu sudah diatur dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Kementerian Negara. Di situ salah satu poin sebenarnya adalah yang harus kita perhatikan adalah bahwa menteri yang diangkat itu tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana, yaitu minimal ancaman pidana 5 tahun penjara. Artinya di sini
kita berharap memang bukan saja dalam tataran menteri, bahkan dalam siklus pemerintahan, mau itu di DPR, mau itu di DPD, maupun di pemerintahan daerah, kalau memang pernah dipidana, kita berharap memang tidak bisa mengajukan diri sebagai calon. Karena memang di sini adalah menjadi presiden buruk dalam sistem ketatanegaraan kita. Makanya persyaratan-persyaratan seperti ini memang kita butuhkan. Bahkan kita berharap adalah bagaimana pengangkatan menteri itu kalau perlu adalah minimal, misalnya minimal apakah S2, minimal apakah S1. Ini memang kalau menurut saya harus juga dipertimbangkan, karena jangan sampai adalah, karena kita lihat hari ini ya bagaimana kompetensi, misalnya kemarin bagaimana riuhnya, bagaimana hebohnya di dalam sistem pemerintahan kita ketika para anggota dewan, kemudian oknum-oknum anggota dewan kemarin ketika ada aksi, itu kan tingkatan masyarakat begitu heboh di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena memang bagi saya melihat juga adalah ini berefek, karena memang faktor daripada bagaimana persyaratan pendidikan itu terkadang tidak menjadi persoalan utama. Bahkan tamatan SMA pun kalau kita lihat survei kemarin, tamatan SMA itu kalau saya tidak salah sekitaran 63 orang itu bisa menjadi yang hari ini menjadi anggota dewan. Ini kan sebenarnya tidak menjadi persoalan nanti dianggap lagi melanggar hak asasi manusia, tetapi kita membutuhkan adalah bagaimana orang-orang yang membentuk undang-undang itu adalah punya kualitas, kan harapannya seperti itu. Sama juga ketika pengangkatan menteri itu adalah melihat bahwa benar-benar punya kualitas untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai pengangkatan menteri itu ternyata tidak memberikan efektivitas, tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ini yang kita tidak harapkan. Kemudian di dalam pasal 24 itu, di dalam pasal 24 terkait dengan Kementerian Negara sebenarnya sudah diatur juga bahwa presiden itu dia punya kewenangan untuk melakukan pemberhentian. Jadi di situ sebenarnya clear kepada para pemirsa bahwa ternyata memang di dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana dijawantahkan di dalam Undang-Undang Kementerian Negara, itu Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai perubahan dari Undang-Undang 39 2008, itu clear ternyata bahwa presiden itu ternyata punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Bahkan presiden punya hak prerogatif untuk menambah kementerian terbaru. Tapi memang kita harapkan adalah bagaimana pembentukan para kementerian ini, penambahan kementerian ini benar-benar membawa kesejahteraan masyarakat. Ini yang kita inginkan. Makanya polemik terkait dengan penambahan menteri baru ternyata memang sudah diwadahi di dalam undang-undang. Makanya kita berharap setiap menteri-menteri yang dilantik itu benar-benar mampu membawa perubahan di dalam posisi-posisi guna pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depan. Itu yang kita harapkan. Jadi para pemirsa yang saya banggakan, memang persoalan ini perlu kita ketahui bersama bahwa harapan kita semua setiap adanya perombakan kabinet, setiap ada pengangkatan menteri, kita berharap adalah memperhatikan bagaimana kompetensi dan kualitas. Karena ini adalah kita berbicara terkait dengan kepentingan negara secara nasional. Kepentingan negara dalam kacamata dunia. Kan itu yang kita harus perhatikan. Jangan sampai pengangkatan menteri, mohon maaf, ternyata tidak sesuai kompetensinya ataupun mengangkat tidak sesuai dengan kualitasnya, maka jangan sampai membawa efek buruk, bahkan presiden buruk ke depan. Jangan sampai malah berdampak pada sistem pemerintahan kepada Presiden Prabowo maupun Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini sebagaimana kita harapkan adalah kompetensi, kemudian kualitas, integritas itu harus memang dipertimbangkan dalam posisi-posisi pengangkatan maupun pemberhentian menteri ke depan, terutama dalam reshuffle selanjutnya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan sekilas dari saya. Semoga bisa bermanfaat kepada para pemirsa. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.